Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Barai Priang TV. Kembali lagi bersama saya Rosmanti di program Ulas Berita pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya para Baraya Priang TV sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dan seperti biasa pada hari ini edisi Jumat 28 Februari 2025, tepatnya satu hari ya sebelum kita menjelang bertemu bulan suci Ramadan, kita akan kembali menyajikan informasi yang menarik. Dan di hari ini banyak sekali informasi yang informatif nih Baraya, dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, langsung saja kita ke halaman pertama. Di halaman utama ini ada informasi terkait pasar Ciamis katanya kebakaran. Pasar Manis Ciamis. Saya bacakan informasinya. Pasar Manis Ciamis mengalami kebakaran pada Kamis 27 Februari 2025. Kemudian malam sekitar pukul 7, akibatnya sejumlah kios yang ada di pasar terbesar di Kabupaten Ciamis ini terbakar. Dan dari katanya pantauan kabar Priangan, di lokasi kios yang terbakar berada di Blok A. Pasar tersebut yang terdiri dari kios penjual kerudung, toko pakaian, dan toko emas. Kemudian sementara itu sejumlah warga pasar berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Beberapa para pedagang dibantu petugas dari BPBD terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya dari kios mereka yang belum terbakar. Dan menurut informasi katanya Baraya ini dari warga pasar, kebakaran yang melanda ini katanya diperkirakan terjadi pada pukul 19.05. Dan untuk mengetahuinya sekitar jam 7:05 sesaat sebelum terdengar azan Isya. Nah, mendengar informasi yang barusan Baraya, memang ini tidak henti-hentinya ada kejadian kebakaran dan bencana yang lainnya gitu dari berbagai wilayah di Priangan Timur khususnya, dengan beragam faktor yang terjadi penyebab dari adanya kebakaran yang terjadi ini terutama di Pasar Manis Ciamis. Dan memang yang terkena kebakaran ini adalah di bagian Blok A nih Baraya. Dan Blok A ini kebetulan memang yang terutama bagian toko-toko baju, pakaian, ataupun kerudung dan toko emas gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa dari informasi yang barusan. Namun dalam hal ini tentu sedikitnya mengalami kerugian gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi salah satu informasi yang menjadi himbauan juga untuk kita untuk bisa lebih berhati-hati. Baik, kita lanjut Baraya di informasi wilayah berikutnya, karena ini masih banyak sekali informasi. Di edisi Jumat ini banyak sekali informasi yang menarik Baraya. Dari mulai dari bidang pendidikan, politik. Nah, kita beralih ke informasi di Garut dan Sumedang. Di sini ada informasi katanya akibat diguyur hujan terus-menerus rumah warga, tepatnya di bagian dapur ini di Warung Jati Sumedang terbawa longsor. Saya bacakan informasinya. Akibat terus-menerus diguyur hujan, dapur rumah warga di dusun Warung Jati RT 1 RW 5 Desa Sukamantri Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang akhirnya habis terbawa longsor pada Kamis 27 Februari 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Di sini juga disampaikan katanya bahwa menurut informasi dari Kepala Wilayah 3 Desa Sukamantri Rahmat, beliau menyampaikan bahwa katanya longsor itu merupakan milik warga katanya, dapur yang terbawa longsor ya, dari warga Warung Jati yang rumahnya berada persis di pinggir tebing saluran irigasi. Dan bencana longsor ini terjadi pada saat sedang hujan. Dapur rumah yang terbawa longsor ini lokasinya persis di bibir tebing irigasi katanya. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan lagi-lagi tentang bencana ya. Tadi kita berbicara kebakaran, kemudian barusan tentang longsor. Tapi memang kalau melihat kemungkinan besarnya terjadi longsor itu memang kan dari pinggir tebing ya. Jadi pas sekali posisinya ketika terjadi longsor kemudian menimpa atau menggusur salah satu dapur rumah warga gitu, karena memang posisinya di pinggir tebing. Dan tentunya ini juga memberikan dampak kerugian terhadap pemilik rumah karena memang dapur yang berada di pinggir tebing itu terbawa oleh longsor gitu. Namanya
musibah itu memang tidak bisa kita prediksi ya, Baraya, kadang-kadang, tapi tentu harus diawali dulu dengan kehati-hatian. Baik, kita lanjut Baraya ke informasi berikutnya. Di sini ada informasi di wilayah kota dan Kabupaten Tasikmalaya nih. Saya bacakan informasinya. Tersangka pukul tangan korban 3 kali dengan batu hingga jarinya patah katanya. 2 pelaku kekerasan terhadap Munir akhirnya diamankan. Ini pernah menjadi informasi yang booming ya Baraya terkait Munir ini. 2 orang remaja yang sempat melakukan aksi kekerasan terhadap Munir berusia 65 tahun warga kampung Nagarasari, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari tak jauh dari kampus Untas, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya pada 9 Februari 2025 lalu. Akhirnya berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Kedua remaja berinisial ARA, kemudian PH, warga Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari itu ditangkap pada Rabu 26 Februari 2025 lalu setelah Satreskrim mengidentifikasi tersangka melalui CCTV yang ada di tempat kejadian. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Herman Saputra mengatakan katanya bahwa alat yang digunakan bukanlah gear seperti yang diprediksi, melainkan batu yang langsung dihantamkan ke tangan yang tengah memegang stang motor katanya. Nah, alat yang dipakai untuk memukul tangan kiri korban dengan batu sebanyak 3 kali. Nah, Baraya Priangan TV, pendengar informasi yang barusan, memang ini adalah informasi yang sempat booming sekali di Kota Tasikmalaya, tepatnya di daerah Taman Sari. Yang memang kejadiannya itu pada 9 Februari, namun pelaku telah ditangkap pada 26 Februari lalu gitu. Jadi jedanya cukup lama sekali, tapi memang dengan adanya informasi ini korban juga mengalami luka yang cukup serius karena memang ada bagian jari yang patah akibat dari pukulan yang awalnya diprediksi adalah gear, tapi ternyata alat yang digunakan untuk memberikan atau melakukan tindak kekerasan itu adalah dengan menggunakan batu sebanyak 3 kali. Dan informasi sebelumnya kita sudah sampaikan juga bahwa korban telah diberikan perawatan intensif dan memang juga telah diberikan penanganan gitu sehingga korban bisa kembali pulih dan masih pada saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Nah, Baraya, kita lanjut ke informasi berikutnya nih. Kita beralih ke informasi di daerah Ciamis. Di sini informasinya tentang salah satu penyakit yang pernah ramai ya di wilayah sebelumnya. Saya bacakan informasinya. Pogging lakukan di rumah-rumah warga Buniseri yang positif cikungunya jadi 41 orang katanya. Setelah menemukan kasus 41 warga terkena cikungunya di lingkungan RT 12, RT 13, RW 5 Dusun Kota, Desa Buniseri, Kecamatan Cipaku, petugas UPTD Puskesmas Cipaku melakukan pogging di rumah-rumah katanya pada Kamis 27 Februari 2025. Nah, pengasapan dipimpin Kepala UPTD Puskesmas Cipaku yang diwakili oleh bagian epidemiolog kesehatan PKM Cipaku, Lodian Purwa SKM, bersama petugas pogging serta sekretaris Desa Buniseri. Dan di sini dikatakan bahwa katanya logging di lingkungan RW 5 tersebut baru dilakukan kali ini setelah ada banyak warga dari hasil pemeriksaan laboratorium yang mengatakan bahwa positif terjangkit virus cikungunya. Dari pantauan di lapangan katanya informasi tersebut lingkungan warga di sekitar lokasi memang banyak tumpukan sampah dan sekitar lingkungan dipenuhi semak-semak. Dan selain itu di lokasi lingkungan juga terdampak cikungunya banyak ditemukan barang atau bekas botol mineral yang di belakang rumah yang digunakan jentik-jentik nyamuk. Dan kenapa di sini ada informasi yang barusan, karena memang sebetulnya di informasi sebelumnya penyakit cikungunya atau virus cikungunya ini sempat ramai dibincangkan Baraya gitu. Tentunya menjadi salah satu keresahan, makanya di sini ada fogging ya yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Cipaku gitu, yang memang melakukan analisis beserta pemeriksaan di rumah-rumah warga dan memang ditemukan beberapa sampah semacam botol plastik gitu yang memang itu sebetulnya menjadi salah satu faktor
faktor juga, mungkin menjadi satu faktor yang memang terjadinya virus chikungunya, terutama botol-botol sampah-sampah yang ada di beberapa sekitaran rumah warga. Oke, kita lanjut ke informasi di terakhir ya. Ini informasi di wilayah Kota Tasik. Sebentar, karena memang ini cukup banyak sekali informasinya sehingga saya agak kerepotan juga ketika membaca beberapa lembaran koran nih Baraya. Nah, informasi dari Kota Tasikmalaya nih Baraya, melalui proses PAW Saniah Nurjana dari Kepler Sianturi dilantik katanya. DPRD Kota Tasikmalaya kini berformasi lengkap. Setelah beberapa bulan kosong, akhirnya 2 kursi anggota DPRD Kota Tasikmalaya kini terisi melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. 2 posisi di DPRD Kota Tasikmalaya yang sebelumnya kosong kini telah terisi. Kedua anggota DPRD Kota Tasikmalaya pengganti antar waktu atau PAW tersebut adalah Saniah Nurjanah yang menggantikan Dr. Haji Wahyu Suman Wijaja dari Partai Gerindra yang sebelumnya beberapa hari kebelakang anggota DPRD Kota Tasikmalaya telah dilantik ya. Dan satu lagi adalah Kepler Sianturi, politisi dari Partai Gerindra yang menggantikan Haji Muslim yang memang sempat mengundurkan diri karena mengikuti perhelatan Pilkada 2024. Nah, dalam hal ini pelantikan di bulan September lalu kini telah lengkap berjumlah 10 orang. Begitupun dengan fraksi PDIP yang sebelumnya jumlah 3 orang karena Muslim mengundurkan diri dan kini kembali lengkap menjadi 4 orang. Nah, Baraya Priangan TV membaca informasi yang barusan. Ini menjadi informasi sekaligus kabar gembira untuk kita semua karena jajaran dari DPRD ini sudah lengkap dengan formasi yang sudah terisi gitu, terutama telah bergabungnya salah satu perempuan bernama Saniah Nurjana ini dari Kepler dan Kepler Sianturi yang telah dilantik untuk menggantikan tadi 2 orang yang memang telah mengundurkan diri dari kursi DPRD, kemudian yang telah meninggal juga. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan kita doakan karena memang kursi yang diisi ini adalah bagian dari Komisi 4, bagian bidang kesejahteraan rakyat. Semoga orang ataupun Saniah ini bisa bertugas dengan baik dan menjalankan amanahnya dengan baik, tentunya bisa memberikan dampak positif juga untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan Kota Tasikmalaya. Nah, Baraya, mungkin itu saja informasi yang kami sampaikan karena memang untuk edisi hari Jumat ini banyak sekali informasi yang menarik gitu. Jadi kalau misalkan Baraya Priangan TV menemukan ketidakjelasan atau kekurang lengkapan dari informasi yang sudah disampaikan, nanti Baraya bisa langsung melihat di koran Harian Umum Kabar Priangan atau langsung menonton di YouTube Priangan TV gitu. Karena memang apalagi mulai besok kita akan menjelang atau akan memulai tanggal 1 di bulan Ramadan. Akan sekali banyak informasi yang menarik lainnya. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Tetap pantengin kanal dan portal kita di Priangan TV dan kabarpriangan.com. Sekian yang bisa disampaikan. Nunwal kalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.